Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Quraish Shihab akan mengupas surat Al-Ma'un. Sebab-sebab turunnya surat ini bermula dari perbuatan orang kafir yang saat itu telah menghardik anak yatim. Peristiwa itu terjadi di saat orang kafir tersebut menyembelih seekor unta. Pada saat bersamaan, datang anak yatim yang meminta secuil dari daging itu. Kedatangan anak yatim tersebut membuat si orang kafir marah. Maka anak yatim itu dihardik dan diusir dari tempat tersebut. Oleh Allah, orang kafir itu dimasukkan ke dalam kelompok pendusta agama. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa saja yang termasuk golongan pendusta agama itu, kita simak bersama uraian Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan berbicara tentang surah Al-Ma'un. Surah ini mempunyai banyak nama. Dia dinamai juga surah Ad-Din. Dia dinamai juga surah At-Takdzib. Dia dinamai juga suratul Yatim. Banyak nama-namanya. Nama-nama ini terambil dari kata-kata yang ada dalam surah ini. Surah ini merupakan wahyu yang ke-17 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dimulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ada beberapa riwayat menyangkut sebab turunnya surah ini. Surah ini menurut banyak ulama turun di Mekah. Ada sebagian yang berkata akhirnya turun di Madinah. Kita akan lihat sebentar. Ada konon, ada tokoh kaum musyrik ketika itu, Abu Sufyan. Setiap minggu menyembelih unta. Ada satu waktu, dan dia bagi-bagikan kepada teman-temannya. Ada seorang anak yatim yang mampir minta daging. Itu dihardik, didorong oleh Abu Sufyan. Ada yang berkata yang mendorongnya Abu Jahal. Banyak riwayat. Maka turun surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau secara harfiah maknanya, apakah kamu sudah lihat? Apakah engkau sudah melihat orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari kemudian? Ara'aita secara harfiah berarti apakah engkau sudah lihat, tetapi ulama-ulama memahaminya dalam arti beritahulah aku. Karena kalau engkau sudah lihat, tolong beritahu saya, ya kan? Nah, itu kalau kita dalam percakapan sehari-hari. Beritahulah aku. Tetapi tentu Allah tidak bertanya. Allah Maha tahu. Jadi juga beritahulah aku bukan pertanyaan dari Tuhan. Tuhan menggunakan kata ini untuk menggugah. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan padamu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau kamu belum tahu, kalau kamu belum lihat, kalau kamu tidak tahu, saya yang beritahu kamu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dzalika yang itu. Nah, kalau kata itu menunjukkan jauh. Kalau dia katakan yang ini, itu menunjukkan dekat. Kalau seorang, kita manusia, menunjuk jauh, itu berarti memang jauh. Kalau Tuhan menunjuk jauh, sebenarnya semua dekat pada Tuhan. Ya kan?
Tetapi kalau Tuhan menunjuk jauh, itu untuk menunjukkan kalau yang ditunjuknya itu durhaka, maka itu untuk menunjukkan betapa jauh dia dari rahmat Tuhan. Kalau yang dibicarakannya itu orang yang taat, maka jauh di situ menunjukkan betapa jauh dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Itu, nah jadi di sini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah dia yang sungguh jauh dari rahmatku. Yad'ul yatim, yang mendorong anak yatim. Yadu' itu pada mulanya berarti mendorong dengan kasar. Tetapi ada bacaan yang tidak membaca yadu'u, tapi yada'u. Yada'u itu artinya membiarkan. Kalau kita gabung kedua bacaan ini, maka itu berarti yang mendustakan agama adalah baik yang mendorong secara kasar maupun yang mengabaikan, tidak memperhatikan anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahud itu artinya menganjurkan dengan sangat. Nah, juga yang dinilai mendustakan agama adalah yang tidak mendorong dirinya atau orang lain untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kira-kira ada orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan ini? Ada enggak orang yang tidak bisa menganjurkan orang lain memberi pangan orang miskin? Tidak ada ya. Ayat ini tidak menyuruh Anda memberi pangan. Ayat ini menyuruh Anda anjurkan. Kalau bukan dirimu kamu anjurkan, orang lain anjurkan. Beri perhatian. Oke. Kita kembali. Saya ingin lebih rinci lagi soal awal surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Banyak di antara kita, banyak orang, banyak terjemahan menerjemahkan kata ad-din dengan agama. Ya kan? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sebenarnya kata din itu semua huruf yang terdiri, semua kata yang terdiri dari huruf dal, ya, dan nun itu menggambarkan hubungan antara dua pihak. Yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Din, agama, hubungan antara manusia yang rendah dengan Tuhan. Dain, apa artinya dain? Hutang. Hubungan antara dua orang, satu yang memberi lebih tinggi dari pembalasan. Pembalasan itu juga hubungan antara dua pihak yang membalas lebih tinggi daripada yang dibalas. Nah, ada yang mengartikan ad-din di sini hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Mari kita lihat sekarang hubungannya. Sebenarnya yang mendustakan hari pembalasan otomatis mendustakan agama. Nah, tetapi kalau kita lihat sebab turun ayat ini, maka ini tadi orang yang mendorong anak yatim tidak mau beri dia sedikit dari daging. Itu sebenarnya dia tidak percaya bahwa ada hari pembalasan. Karena apa? Seandainya dia percaya bahwa besok dia akan mendapat balasan yang lebih baik, dia akan beri. Tapi dia pikir ini anak yatim, gak ada gunanya saya berikan ini. Dia hanya berikan kepada teman-temannya. Kenapa dia beri pada teman-temannya? Ya, karena dia pikir oke, besok dia punya kedudukan, dia balas saya besok itu. Nah, apa yang kita pahami dari sini? Al-Quran, agama Islam, mengecam orang walau memberi tetapi tidak tepat sasaran. Ya kan?
Ini kita biasa tuh lebaran yang diberi kado hadiah lebaran siapa? Yang dilupakan. Itu bisa termasuk di sini. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Setelah ini fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin. Inilah yang dikatakan oleh sementara ulama turun di Medina karena mereka tidak melihat ada hubungan antara anak yatim dengan salat. Kita akan bicarakan ini setelah kita berdiskusi. Ibu, silakan. Mengapa di Al-Ma'un ini dinyatakan la yahuddu ala ta'amil miskin, sedang di Al-Balad dinyatakan it'am fi yaumin dzi masghabah. Bagaimana hubungan ini? Iya. Di surat Al-Ma'un Allah berfirman wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di surat Al-Balad falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Pembicaraannya berbeda. Kalau di surat Al-Ma'un itu berbicara tentang orang yang mendustakan hari pembalasan. Minimal yang diminta dari seorang yang tidak mendustakan hari pembalasan adalah menganjurkan. Itu minimal. Sedangkan di surat Al-Balad itu berbicara tentang kedudukan yang tinggi. Falaqtahamal aqabah. Bukankah sebaiknya dia terjun masuk mendaki di tempat yang tinggi? Nah, yang di tempat yang tinggi itu, mendaki di tempat yang tinggi itu bukan sekedar menganjurkan, tetapi it'am, memberi makan sudah. Kalau yahuddu baru menganjurkan, ini yang rendah nih. Kalau di sana memberi makannya lagi di Al-Balad itu bukan pada hari biasa, memberi makan pada hari paceklik. Nah, jadi wajar karena dia berbicara tentang kedudukan yang tinggi, Al-Aqabah, maka tuntutan di sana lebih tinggi daripada tuntutan di Al-Ma'un. Al-Ma'un itu bicaranya soal minimal Anda untuk tidak dinilai mendustakan agama, anjurkan. Tapi kalau mau kedudukan yang tinggi, beri makan dan beri pangan itu justru pada saat-saat paceklik. Ya kan? Itu saya kira bedanya. Baik, silahkan ada yang lain, silahkan. Begini Ustaz, mengenai definisi anak yatim itu sendiri. Ada makalah yang mengatakan laisal yatim man mata abuhu walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Bahwa anak yatim itu bukan hanya mereka yang orang tuanya meninggal, tapi juga anak yang tidak mempunyai ilmu dan adab. Pertanyaan saya adalah, apakah bagaimana sikap kita terhadap anak-anaknya para fuqara miskin yang mereka terlantar sehingga mereka tidak mempunyai ilmu dan adab ataupun tidak terajar dengan baik. Terima kasih. Yatim dari segi bahasa berarti ketersendirian. Itu sebabnya kalau ada orang punya cincin yang bagus matanya, unik, itu dinamai ad-durral yatima. Permata yang unik. Yatima. Tidak ada temennya, tidak ada samanya. Nah, yatim itu pada dasarnya adalah orang yang lemah, yang tidak mampu karena tidak ada yang mendukung dia. Nah, seorang anak itu lemah. Kalau ayahnya sudah tidak ada, itu dinamai yatim. Sebenarnya dari segi makna ini tadi karena dia tersendiri, tidak ada yang mendukung dia, tidak ada yang membimbing dia, maka itu dinamai yatim. Nah, lanjutan ayat ini yang menyatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin itu mengantar kita untuk berkata bahwa
Yang mendustakan agama atau hari pembalasan itu adalah orang-orang yang tidak memberi perhatian dengan kaum lemah. Nah, bisa-bisa dia tidak yatim, bapaknya masih ada. Tapi kalau bapaknya lumpuh, sakit, ibunya ini, itu masuk orang lemah. Itu termasuk yang harus diberi perhatian. Saya kira itu ya. Baik, saya kira kita lanjutkan bahasan kita. Kita masih ada bahasan di sini. Fawailun lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, kalau saya berkata maka itu punya kaitan dengan sebelumnya atau tidak? Punya kaitan. Kalau begitu kita tidak perlu berkata bahwa ayat ini turun di Medina, ayat yang sebelumnya turun di Makkah. Ya kan? Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ada hal yang menarik dalam Al-Quran. Kalau Allah memerintahkan sholat, itu selalu didahului oleh kata aqimu as-sholat. Kalau dia memuji, itu digunakan kata wal muqiminas sholat. Jadi kalau al-musallin ini gimana nih? Orangnya sholat juga, tetapi cuma bentuknya sholat. Hakikat sholat dia tidak hayati. Karena itu di sini dia katakan fawailun lil musallin. Celakalah orang yang cuma sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang cuma sholat itu betul berdiri, ruku, sujud dan sebagainya, tetapi an sholatihim sahun, menyangkut substansi sholatnya dia lengah. Itu ulama berkata, untung ayat ini berkata an sholatihim bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim, orang yang lupa waktu dia sholat. Kita semua pernah lupa ya. Bahkan Rasulullah pernah lupa. Ya, lupa ini sudah berapa rakaat nih. Itu tidak celaka itu. Yang dinilai celaka adalah fawailul lil musallin alladzina hum an, menyangkut salatnya, yakni menyangkut substansi salatnya dia lengah. Nah, apa sih substansi salat itu? Nah, kita lihat lanjutannya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka itu adalah orang-orang yang riya, bermuka dua dalam salatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan menghalangi untuk memberikan bantuan. Saya masih akan rinci, saya kembali dulu. Substansi salat itu apa toh? Substansi salat itu berarti permohonan. Ya. Kalau Anda bermohon pada seseorang, Anda hormati dia atau tidak? Kalau Anda pura-pura hormat? Kalau manusia bisa jadi dia tidak tahu, tapi kalau Tuhan pasti tahu. Substansi sholat yang pertama adalah penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Kalau memang penghormatan dan pengagungan kepada Allah, jangan Anda buat-buat sholat Anda. Jangan pura-pura khusyuk. Ya kan? Jangan pura-pura menghadap Tuhan, padahal sebenarnya Anda tidak menghadap Tuhan, Anda menghadap manusia. Sholat itu adalah gambaran dari segala tata cara penghormatan yang dikenal oleh umat manusia. Itu sholat. Bagaimana umat manusia yang menghormati seseorang? Boleh jadi dia berdiri. Iya. Ada yang hormat ruku. Ada yang hormat sujud. Ada yang hormat angkat tangan. Ya kan? Ada yang hormat beri pujian. Semua tata cara yang dikenal oleh umat manusia untuk menghormati, semuanya sudah digabung dalam sholat. Jadi sholat itu penghormatan. Kalau memang Anda menghormati, jangan riya. Oke. Yang kedua apa? Sholat itu kan permohonan. Anda, as-sholatu artinya bermohon. Kalau Anda bermohon, Anda butuh nggak? Butuh. Oke. Dudukkanlah tempat Anda dudukkanlah tempat anak yatim yang minta ini. Dudukkanlah tempat orang yang membutuhkan ini di tempat Anda waktu minta pada Tuhan. Bagaimana itu? Waktu Anda minta pada Tuhan, waktu Anda bermohon, mau tidak dikabulkan permohonan Anda? Mau.
Dudukkan tempat Anda di tempat ini tadi. Ini anak yatim yang minta. Mau enggak supaya dia diberi? Mau ya? Kalau Anda minta pada Tuhan dan mengharapkan untuk diberi, mestinya kalau ada orang yang minta, Anda beri juga. Kenapa Anda mau dikabulkan permohonan Anda oleh Tuhan, padahal Anda tidak mau mengabulkan permohonan orang? Substansi sholat adalah doa, dan itu berarti kalau ada orang yang butuh, yang minta, mestinya Anda berikan, sebagaimana Anda yang butuh kepada Tuhan minta, mau diberikan. Nah, itu dia yang dimaksud, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu punya makna banyak. Ada yang mengatakan mu'unah. Mu'unah itu pertolongan. Hanya mu'unah tak marbutahnya, ini yang mahasiswa ini tak marbutahnya itu diganti alif. Alifnya ini ditempatkan di depan mim. Jadi menjadilah dia ma'un. Tadinya mu'unah, tak marbutahnya diganti alif. Yang menghalangi, yang tidak mau memberi pertolongan. Ada lagi yang berkata al-ma'un itu terambil dari kata al-mi'in. Al-mi'in itu hal-hal yang kecil. Ulama beri contoh, ada orang pinjem pacul, nggak mau Anda beri. Ada orang pinjem piring, nggak mau diberi. Ada orang minta, ada keran air Anda, jalan airnya banyak. Ada satu orang, tolong minta airnya. Ini orang yang sangat kikir, ini itu al-mi'in. Itu orang-orang yang tidak menghayati, itu orang-orang yang celaka. Walaupun dia sholat, karena dia sebenarnya sholat, tidak memahami dan tidak menghayati substansi sholatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kita lihat sekarang, ini apa ini? Sebenarnya ini ayat sangat mengkhawatirkan. Ada orang beranggapan bahwa orang baru kafir, orang baru mendustakan agama kalau dia tidak syahadat. Iya. Ya kan? Kalau ayat ini dia bilang tidak syahadat atau Anda tidak mau bantu aja sudah dinilai Anda mendustakan agama. Ya kan? Ara'aita allazi yukadzibu bid-din? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Jelas-jelas ini. Itu satu. Yang kedua yang ingin kita garis bawahi di sini adalah kita ada mengenal dalam ajaran agama ada ibadah mahdhah, ibadah murni. Ibadah murni itu sholat lah salah satu contohnya. Ibadah itu harus membuahkan amal-amal sosial yang bermanfaat. Ya kan? Jangan juga Anda sholat udah selesai. Sholat Anda harus punya buah. Buahnya sholat itu apa di sini? Penghormatan kepada Allah dan beri bantuan orang. Ya kan? Itu substansi sholat. Kalau cuma sholatnya khusyuk ini tidak mau bantu orang, tidak dinilai menghayati substansi sholat itu. Sholat substansinya ikhlas kepada Allah. Keikhlasan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan demi karena Allah. Kalau sudah sholat bukan demi karena Allah, sudah, Anda tidak minta. Itu kira-kira seperti satu orang yang datang minta, saya datang minta pada Anda, tolong saya minta, saya butuh, saya betul-betul butuh nih. Tapi dalam hati Anda bilang, kamu ini sih tidak ada artinya di hadapan saya. Itu begitu orang yang tidak ikhlas. Saya tidak hormat pada kamu, tapi saya mau aja. Itu Tuhan tahu. Itu yura'un. Dan yamna'unal ma'un. Baik. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Saya masih ada lagi satu pada ta'amil miskin ini. Dia tidak memberi, dia tidak menganjurkan untuk memberi pangan orang
ta'amil miskin, makanannya orang miskin. Itu berarti orang miskin itu punya makanan. Tapi kebetulan tidak di tangannya orang miskin itu. Ya. Sehingga saya perlu menganjurkan orang untuk memberi makanannya orang miskin. Ya kan? La yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau begitu, jangan menduga wahai orang kaya, makanan yang ada pada sisi Anda itu makanan Anda. Sebagian dari situ adalah makanannya orang miskin. La yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, mari kita akhiri dulu ini untuk melakukan diskusi dan tanya jawab lagi. Saya persilahkan yang ingin bertanya. Mama, ya, Papa kok belum pulang sih, Mah? Katanya sih ke Bogor dulu. Ngapain, Mah? Lagi menjemput Ika. Oh, Ika yang anaknya almarhum Om Edo ya? Iya. Asik, aku punya teman baru dong. Mama sih senang-senang aja. Kan bisa gantiin Biatunnya lagi pulang. Maksud Mama mau dijadikan pembantu? Lah iya. Wah, aku nggak setuju tuh, Mah. Dia kan anak yatim. Kata guru agamaku, kita yang punya kelebihan rezeki harus membantu atau mengasuh anak yatim. Terus maunya kamu? Ika mau dijadikan anak manis. Begitu? Ya, sebagai teman aku. Aku kan kesepian terus, Mah. Oh. Papa udah pulang tuh. Dini. Hai, Ika. Hai, Kak Dini. Ika? Iya, Om. Ayo salim sama tamuku dulu. Tante, Kamu nggak tahu ya kalau tante lagi makan? Nggak pernah diajarin sopan santun sama ibu kamu? Ika, kamu duduk di sini aja, deket aku. Yuk. Kamu mau makan pakai lauk apa? Di sini ada daging, ada ayam goreng, ada perkedel, juga ada tempe. Tempe aja deh, Kak. Dasar anak kampung. Ditawari daging, milih tempe. Mah, mau dibawa kemana, Mah? Lauk ini hanya untuk kita saja, bukan untuk anak kampung seperti adikmu. Mama ngomong apa sih, Mah? Din, Iya, Pak. ajak adikmu tidur di kamar kamu saja ya. Iya, Pak. Ayo. Terus, piringnya gimana, Kak? Biar Mama yang urus. Yuk. Mah, Iya, Pak. lain kali di depan Ika, Mama jangan bicara seperti itu lagi. Papa nggak suka. Papa minta Ika tinggal di sini bukan untuk disakiti hatinya, Mah. Ika kan anak yatim, Mah. Mama harus tahu itu. Kita harus mengasuhnya, Mah. Agar dia menjadi anak yang baik dan terpelajar. Apalagi dia kan keponakan kita sendiri, Mah. Maafin Mama ya, Pak. Mama tadi lagi suntuk, tapi Mama janji nggak akan nyakitin Ika lagi. Ya sudah. Papa pegang kata-kata Mama itu. Papa mau istirahat. Iya, Pak. Berantakan semua ini. Makan pada kamu bersihin. Ika? Ika? Ya, Tante. Heh, ngapain kamu di kamar Dini? Kamu tidak boleh masuk di kamar anak tante.
kamar kamu di belakang sana. Ika disuruh Mbak Dini, Tante. Heh, ngelawan ya kamu. Pokoknya Tante bilangin, kamu tidak boleh masuk ke kamar anak Tante. Apalagi tidur sama dia. Kamu itu tidak level, tahu? Beresin itu piring di meja makan. Baik, Tante. Setelah itu, cuci semua baju di belakang. Baik, Tante. Ayo cepetan. Kerjaan kamu kan masih banyak di belakang. Kerja lambat. Udah cepet. Pak, kenapa Bapak sempat ninggalin aku? Aku nggak tahan, Pak. Baru datang udah diperlakukan keji sama Tante. Ma, tolong jemput aku. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya memang seseorang itu sulit untuk menerima kehadiran keluarga ya, baik itu yatim atau tidak atau orang lain. Menurut saya itu mudah dimengerti atau bisa dimaklumi karena sebagai orang untuk menerima keluarga lain kan nggak mudah. Dan di sini sebenarnya rahasia apa sih di balik anak yatim itu sehingga Allah memberi perhatian khusus kepada mereka? Dan pertanyaan kedua saya, kenapa konteks yang digunakan di Al-Quran ini selalu kepada ayah? Padahal sebenarnya anak itu kan mereka lebih membutuhkan dukungan batin dari si ibu gitu. Bagaimana dengan anak yang ditinggal oleh ibunya? Terima kasih. Ya. Yang pertama dulu, sulit menerima. Tapi dari sisi lain kita harus sadar bahwa sebenarnya kita itu semua bersaudara. Kita itu semua bersaudara. Dan Tuhan telah menjadikan cara untuk memberi bantuan kepada orang lain adalah membantu saudara. Wallahu fi aunil abd, maka nal abdu madamal abdu fi auni akhi. Ini saudara yang perlu dibantu itu, baik saudara sekandung maupun saudara sekemanusiaan, adalah yang paling butuh dan yang paling lemah. Yang paling butuh itu adalah anak yatim, dan boleh jadi ibunya juga ikut butuh. Karena selama ini kenyataan menunjukkan, sekaligus agama menetapkan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah dan yang memang lebih kuat keluar untuk mencari nafkah itu adalah ayah. Maka dengan sendirinya ayat-ayat ini memberi perhatian pada anak yatim sekaligus memberi perhatian pada ibunya. Nah, di sisi lain harus diakui bahwa yang dimaksud dengan yatim adalah yang meninggal bapaknya. Ya kan? Sehingga sebenarnya anak yatim ini ibunya masih ada. Dan kasih sayang itu yang dari ibunya bisa dicurahkan oleh sang ibu. Nah, karena itu penekanannya pada ayah yang di sini ayahnya sudah meninggal, maka diharapkan orang lain menjadi dalam 2 tanda petik ayahnya, baik dengan mengawini ibunya, ya kan? Maupun tanpa mengawini ibunya, tapi memberikan bantuan sehingga anak itu merasa tidak terlalu kehilangan orang tuanya. Nah, jadi saya kira begitulah. Baik, masih ada? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, perbedaan antara munafik dengan ria. Terima kasih, Ustaz. Iya. Wah, ini pertanyaannya Ibu ini sulit nih. Apa perbedaan antara seorang munafik dengan seorang yang melakukan ria? Itu ada jawaban diberikan oleh seorang ulama besar, Imam Fakhrul Razi. Dia katakan begini,
Yang munafik itu tidak sholat kecuali di depan orang. Ya toh? Nah, kalau yang ria ini, dia sholat di depan orang, tetapi dia berusaha menampakkan bahwa sholatnya itu sangat khusyuk. Itu letak bedanya. Ini yang munafik itu memendam kekufuran, tetapi menampakkan keislaman. Karena itu dia sholat depan umum. Apa sholatnya khusyuk atau tidak, dia tidak perhatikan itu. Tetapi kalau yang ria, itu selalu mau melakukan sesuatu yang lebih baik kalau sudah di depan umum. Kalau dia sendiri sholat, bacanya ayat pendek. Begitu depan umum, bacanya karena dia ingin menampakkan bahwa lebih baik dari ini. Itu kira-kira perbedaan antara munafik dan yang ria. Ya. Baik, mungkin kita bisa ambil kesimpulannya dari apa yang kita baca surah ini. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi, surah ini berbicara tentang substansi, bukan berbicara tentang formalitas. Kalau formalitas, Anda udah sholat selama berdiri, rukuk, sujud. Sudah ahli hukum fikih berkata udah sah sholat Anda. Tapi surah ini berbicara tentang substansi. Substansi sholat bukan sekedar berdiri, rukuk dan sujud, baca Fatihah. Substansi sholat adalah pengagungan kepada Allah, sekaligus pengagungan itu melahirkan upaya-upaya untuk membantu kaum lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dinamai percaya pada hari kemudian itu harus membuahkan amal. Ada orang percaya pada hari kemudian, tetapi tidak berbuah. Kalau Anda percaya, saya beri contoh, kalau Anda percaya bahwa si A itu bisa membantu Anda, atau bisa mengobati Anda, maka apa yang dia perintahkan, obat yang dia katakan makan obat ini, Anda akan makan. Itu buahnya percaya pada dokter. Ya. Tapi kalau Anda tidak percaya dia, bahwa oh ini dokternya, mungkin ya dia dokter tapi nggak pinter ya, mau nggak makan obatnya? Nah, kepercayaan pada hari kemudian harus membuahkan amal baik. Itu yang kedua. Dan kepercayaan pada hari kemudian yang merupakan gaib ini bukan sekedar percaya bahwa akan ada hari kebangkitan, tapi itu banyak aspeknya yang harus dipercayai. Salah satu di antaranya adalah amal baik itu bisa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma percaya bahwa nanti ini ada hari kemudian. Itu amal baik itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Walaupun Anda tidak dapat ganjarannya, balasannya dalam kehidupan dunia. Itu yang kedua substansinya dari ini. Yang ketiga, bahwa salat dan memberi bantuan kepada fakir miskin ini menggambarkan dua dari hal pokok menyangkut ajaran ini. Yang pertama, hubungan dengan Allah, itulah salat. Dan yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Itu yang selalu aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dua substansi ajaran agama. Yang ketiga, yang keempat, yang kita bisa simpulkan di sini, jangan anggap memberikan sesuatu kepada orang lain otomatis Anda dapat ganjaran. Ya kan? Tetapi pemberian itu harus sesuai sasaran, sekaligus sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Ini Abu Sufyan dan lain-lain ini, dia potong unta, dia bagi-bagi. Namun demikian dianggap bahwa dia mendustakan agama. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh memberi hadiah. Bisa saja memberi hadiah untuk menjalin hubungan, tetapi dasarnya berikanlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dan siapa yang butuh. Saya kira itu kesimpulan kita pada surah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.